Halo semua, apa kabar? Ya, jumpa lagi dengan saya Erwin Spani dari Winner Stocks Indonesia. Hari ini bagaimana nih ya? Market cukup mengagetkan karena menjelang penutupan cuan di bawah ARB ya, kaget juga dan nggak nyangka plus brand koreksi cukup dalam, terus TPI ya volatile banget, tapi walaupun masih mendingan. Hari ini Big Banks jaya ya, Big Banks berjaya. Dan mungkin mungkin kita harus take it lebih serius. Maksudnya gini loh, kita mulai mengalihkan fokus di luar saham-saham barito ya. Kalau seumpama kepengen beli, pastikan belinya sudah pakai uang dingin. Kalau sampai turun, ya udah diemin aja dulu gitu ya. Dan saya yakin sebenarnya valuasi masih bagus, semua fundamental masih bagus. Cuma khawatirnya adalah posisi kan sudah tinggi. Jadi kalau dia turun lagi bagaimana? Walaupun ada beberapa nasabah yang juga masih tetap optimis dan masih beli. Nah, tapi kalau kita uang terbatas, alokasi juga terbatas, kita mau switch dulu, silakan ya. Switch sebagian dulu, separuh dulu, monggo. Cuma ya itu tadi, kalau uangnya dingin, bisa untuk nggak nggak dipakai dalam jangka waktu pendek, ya silakan. Kalau ditanya, Pak, pendek itu berapa lama, panjang itu berapa lama? Iya, pendek itu mungkin dalam waktu 1 bulan ini, panjang itu bisa 1-2 tahun. Jadi atur strateginya aja deh. Kalau tapi saya lihat sih sebenarnya pada dasarnya tren masih oke. Cuma ini nggak tahu tak kenapa kayak kan sejak sejak TPI apa cuan disuspend, terus TPI kemarin menyusul dikeluarkan dari LQ45, nggak ada angin nggak ada badai, which is bikin shock gitu ya. Apalagi saham yang masuk adalah saham yang notabene valuasinya jauh lebih kecil, fundamentalnya juga nggak jelas dan sebagainya. Jadi kita nggak tahu apakah ini suatu usaha sabotase sistematik apa enggak, kita nggak tahu. Cuma kita positive thinking aja. Pokoknya kita trading saham yang saat ini lagi tren, itu dulu aja ya. Kalau memang ini dirasa masih ada profit, mau kurangin posisi dulu, ya nggak ada salahnya juga ya. Oke, itu reminder aja, minggu ini The Fed ya, dan mungkin karena The Fed memutuskan untuk menahan suku bunga, dan kebetulan Big Banks BRI BCA sudah rilis laporan keuangan, BNI juga udah rilis, tinggal BRI dan Mandiri. Hari ini kencang banget berdua. Harapan saya dua-duanya ini nanti laporan keuangannya kan akan rilis dalam waktu dekat. Itu akan bawa impact yang bagus. Jadi Big Banks harusnya buy on weakness ini, dan sekarang masih di area bawah ya. Jadi masih relatif aman untuk entry dan tambah posisi juga ya. Oke, mungkin kita langsung ke market review aja. Karena jujur market dari sini sebenarnya kita melihat bahwa ini langsung nutup gap di sini, nutup gap, candlenya hijau nutup gap, dan tapi dia tidak bisa naik di atas skyline. Hati-hati, waspada koreksi lanjutan. Jadi kalau biasa kalau kayak gini itu signal bearish mulai muncul. Kalau dia koreksi paling dalamnya bisa sampai ke 7.000. Jadi kita hati-hati ya, hati-hati aja karena mulai memasuk masa kampanye ya kan, dan bulan Februari seperti saya sudah bilang liburnya cukup panjang, banyak libur kejepit-kejepitnya, sehingga jangan kaget kalau market bakal volatile. Oke. Dan hari ini asing net buy 238,7 miliar setelah kemarin jualan. Hari ini asing bukan net buy dan transaksi 8,27 triliun, which is masuk kategori volumenya yang very high.
Berarti transaksinya menarik banget nih ya. Cuma ya itu, kita lihat besok bagaimana kabarnya. Kalau bisa lanjut lebih besok hijau, saya dengan senang hati. Ya, tapi saya mulai mengurangi alokasi trading saya, lebih konservatif. Ya, kenapa? Karena ya cuma sebagai antisipasi aja. Kan kita sudah cerita, udah bahas juga kalau market bakal bergerak volatile. Jadi ya hati-hati aja. Dan sektornya bagaimana? IDX Basic masih menarik, masih bagus. Moga-moga masih bisa rebound nanti. Consumer cyclical, wow, cakep. Nah, rasanya kita mulai bisa melirik saham-saham yang ada di sini nih, sektor-sektor lain ya. Consumer cyclical rebound dari support, sektor energi ada di support, moga-moga bisa segera rebound juga. Kita coba lihat nanti. Sektor financial mau naik nggak bisa ketahan dan turun lagi. Mungkin kalau dia bergerak sideways, besok bisa aja dia buka di bawah dan dia bisa lagi langsung naik lagi ya. Terus healthcare masih belum kemana-mana, masih tetap turun ke bawah. Industri, sentimen sektor industri ini masih belum bisa keluar dari zona bearish. Terus infrastruktur tambah turun ya. Hati-hati, ini sideways-nya kelamaan. Kalau turun serem. Terus consumer non-cyclicals juga belum kemana-mana, masih tumbuh turun lagi. Sektor properti nggak bisa rebound ya, kepentok resisten, waspada dia nguji lower low. Terus tekno, waduh udah ada, ini sih udah nggak usah ngomong lah ya, serem. Last but not least, transportasi. Waduh, transaksinya dikit banget ya, cuma 73 miliar ya, wow. Ini sektoral loh, bayangin, cuma 73 miliar. Skip aja lah. Walaupun sinyal buy ada, tapi saya memilih untuk skip. Oke, itu sektor kita. Jadi kalau kembali lagi kita kasih summary. Composite potensi rebound terbatas, tapi belum bisa keluar dari tekanan. Jadi hati-hati. Dan kita masuk segmen berikutnya yaitu ulasan. Apa aja yang bisa, yang menarik. Pertama adalah Antam. Belum bisa kemana-mana ya, mau naik nggak bisa. Jadi buy on weakness rasanya rekomendasi kita, padahal tadi trigger buy-nya udah ke trigger. Buy on weakness ya. Dan kalau jebol ini support, kita goodbye dulu deh. 1525. Berarti dia udah masuk bearish. Habis Antam ada Mapa. Spekulatif buy, menarik. Ini jangan kaget emiten ini karena pergerakannya memang begitu ya, saham yang beredar di market juga nggak banyak, jadi hati-hati aja dia beli bertahap, cicil dikit-dikit ya. BBNI gap up langsung bam ya, cakep lah ini ya, sip. Habis itu semen Gresik sempat bikin galau tapi dia rebound lagi, besok kalau bisa naik cakep lagi. Kalau bisa naik di atas 6225, lanjut. Last but not least yaitu Siloam. Sempat trigger buy-nya ke trigger dan dia bikin galau. Ini masuk kategori bikin galau. Kalau besok dia koreksi lagi, support batasi, jaga sampai ke 2180 kita buy on weakness. Tapi kalau jebol ini kita jualan di 2130, kalau jebol itu kita jualan. Tapi harapan saya besok dia bisa naik di atas 2360. Oke. Dan untuk besok apa nih? Tanggal 30. Pertama BBTN. BBTN menarik banget, rebound dari support ya, semua rebound semua ya. Dan ini yang masih ada di support, naiknya belum banyak, Bang BTN. Habis itu ada Bank BRI. Nah, ini juga sama, nurut banget sama kita punya trading system ya. Silakan atur strateginya. Habis itu ada MDKA. MDKA juga relatif
Asal sabar, asal tidak goyah, ya. Trennya masih bagus kok, ya. Ini udah kembali lagi naik di atas 2740. Target saya dia harus bisa breakout lanjut ke 2910. Ini dia breakout target ke 3200-an. Habis itu ada S-Hardware. S-Hardware udah beberapa waktu ini kita nggak trading karena dia pergerakannya kayak begini, bikin galau. Paling tektok naik 1-2% aja. Dan kalau besok dia bisa breakout lagi, lanjut, nah silakan atur strateginya. Targetnya harusnya bisa lanjut lagi sampai ke ini titik, dia punya titik tertinggi saat ini ya. Di 890 ini harus bisa naik. Last but not least yaitu MAPI. Ya, sejalan dengan S-Hardware, MAPI ini juga menarik untuk dicermati. Kalau dia bisa, kita bisa lihat dia lanjut lagi ke atas, ini good ya. Which is di sini ada membentuk pola double bottom dan dia naik, swing, pullback, naik, kena resisten dia pullback. Kalau dia besok bisa lanjut lagi, nah, target saya harusnya dia bisa breakout lagi. Tapi kalau dia nggak bisa, waspadai dia turun lebih dalam. Tapi kalau lihat weekly-nya, ini kan udah dekat all time high sebenarnya. Kalau dia bisa lanjut naik, berarti all time high berikutnya dia bisa dobrak lagi. MAPI ini saat ini pergerakan chart, story semua masih bagus. Jadi harusnya relatif lebih aman. Dan tren ke depan juga masih bagus. Jadi silakan atur strateginya ya. Oke, itu aja market review, ulasan serta rekomendasi untuk perdagangan tanggal 30 Januari 2024. Ya, semoga besok bisa kasih cuan ya. Kita mengawali minggu ini dengan baik. Sampai jumpa semuanya. Stay safe, stay healthy, and God bless you. See you.